Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dan teman saya Rida Fauzia dari kelas 5B Akuntansi. Kami akan memberikan sebuah informasi tentang file dan konsep manajemen data untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Baik, pertama-tama sistem informasi manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendefinisikan, mengendalikan, dan menciptakan pengaksesan data. Dengan adanya sistem informasi pada suatu organisasi, maka organisasi akan lebih kompetitif dan efisien dan pada akhirnya menambah nilai untuk mendapatkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses pengambilan keputusan harus dilandasi oleh data dan informasi yang tepat waktu dan tepat isi, agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Informasi yang diperoleh ini adalah dari pengolahan data, dan pengolahan data dilakukan oleh sistem informasi berteknologi informasi. Pengertian data. Data adalah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik, sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia. Menurut Kenneth, pada tahun 2010, data adalah kumpulan fakta-fakta kasar yang menunjukkan kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum fakta tersebut diolah dan ditata menjadi bentuk yang dapat dipahami. Secara umum, data diorganisasikan ke dalam suatu struktur atau hierarki yang terdiri atas elemen data atau unsur data atau atribut atau field, rekaman atau tuple atau baris atau record, dan berkas atau file. Mengenal berbagai istilah field, item data, atribut, dan elemen. Field, item data, atribut, dan elemen sering digunakan bergantian untuk menggambarkan bagian terkecil dalam data yang akan disimpan dan dimunculkan kembali dalam sebuah sistem informasi. Jika hanya beberapa bagian field yang dibutuhkan pengguna, field tersebut harus dibagi ke dalam beberapa item data. Sebuah field mungkin hanya merupakan sebuah karakter tunggal atau angka, atau terdiri dari banyak karakter atau angka. Contoh field mencakup beberapa item berikut. 1. Nama pelanggan. 2. Nomor jaminan sosial karyawan. 3. Nomor pesanan penjualan. 4. Nomor rekening pelanggan. Sebuah field biasanya secara logika diasosiasikan dengan field lainnya. Sebuah pengelompokan logis field disebut record. Record adalah kelompok item data yang terkait dengan entitas tertentu, seperti seorang pelanggan, karyawan, vendor, tagihan, dan sebagainya. Record name adalah nama record, seperti vendor atau employee. Entry yang berada dalam tanda kurung adalah nama-nama field individual dalam record tersebut. 1. Customer, dalam kurung account number, name, address, account balance. 2. Employee, dalam kurung name, number, age. 3. Purchase order, dalam kurung PO, date, amount, vendor, quantity, dan price. Selanjutnya, data occurrence. Struktur record memiliki occurrence yang juga disebut instance. Record occurrence merupakan satu set khusus nilai data untuk record tersebut. Contoh, employee, dalam kurung name, number, age. Selanjutnya, file like record and file like record. Sudah tetap atau tertentu. File like record lebih mudah dimanipulasi dalam aplikasi komputer dibandingkan variabel like record karena ukuran fixed like record terstandarisasi. Kebanyakan record yang disimpan dalam Record Access Strong Device atau DASD adalah fixed like. Kelemahan fixed like record, tiap file harus cukup besar untuk memuat perkiraan entry yang paling maksimum dalam file tersebut. Akibatnya biasanya terdapat spasi, misal menyisakan 25 spasi untuk sebuah nama.
Variabel record. Dalam variabel record, lebar file dapat disesuaikan untuk setiap data occurrence. Jumlah aktual file dapat bervariasi dari satu data occurrence dengan data occurrence yang lain. Akhir dari variabel record harus ditandai dengan sebuah simbol khusus atau file record yang berisi record itu sendiri. Variabel record mampu menggunakan secara efisien ruang penyimpanan yang tersedia maupun manipulasi record tersebut sedikit lebih sulit. Selanjutnya, record key dan urutan file. Key atau record key adalah item data atau kombinasi item data yang secara unik mengidentifikasi sebuah record tertentu dalam sebuah file. Contohnya part no atau words, dengan part no sebagai nomor komponen mesin dan words sebagai nomor gudang yang terkait dengan lokasi gudang. Sistem manajemen database dan arsitekturnya. Terdapat 3 tingkatan arsitektur yang terkait dengan database dan sistem manajemen database. 1. Tingkat konseptual, yaitu isi database, penggunaan database, laporan yang diinginkan, dan informasi yang akan ditampilkan. Tingkat logika, struktur data logika, pohon atau hierarki, jaringan, dan relasional. 3. Tingkat fisik, yaitu metode akses, sekuensial berindeks, dan langsung. Praktek Sistem Manajemen Database atau DBMS adalah program komputer yang memampukan seorang pengguna untuk menciptakan dan memperbarui file-file, menyeleksi dan memunculkan kembali data, dan menghasilkan beberapa output dan laporan-laporan. Seluruh DBMS memiliki 3 atribut umum untuk mengelola dan mengorganisasikan data, sama dengan DDL Data Description Language, DML Data Manipulation Language, DQL Data Query Language. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.